Oke, selamat berjumpa kembali. Pada pelajaran pemrograman kali ini, tentunya masih menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Pada case kali ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan tipe data array. Di dalam tipe data array tersebut kita akan gunakan untuk eh, pengisian data dan pengurutan data. Jadi kita nanti akan bahas bagaimana kita mendesain program menggunakan tipe data array dan kemudian dari tipe data array tersebut kita isi data. Setelah kita isi data tersebut kemudian kita urutkan secara ascending. Seperti pada contoh soal ini yang saya paparkan di sini. Sebagai contohnya misalnya kita masukkan data 50, maka secara acak program kita akan memasukkan data ke dalam tipe data array yang sudah kita buat. Dengan menggunakan data yang dimasukkan secara acak oleh program. Nah, penggunaan data acak ini sebagai contoh atau simulasi saja, yang artinya seolah-olah kita memasukkan data secara acak. Nah, seolah-olah kita memasukkan data ke dalam tipe data array. Kemudian setelah data ini dimasukkan, kemudian kita diminta untuk mengurutkan. Ya, kita akan belajar bagaimana mengurutkan data dari tipe data array. Nah, bagaimana untuk membuat program Java dengan studi kasus seperti ini? Jadi studi kasusnya ada inputan, berarti ada input data. Jadi nanti kita harus memperhatikan bagaimana program Java bisa menginputkan data dan membaca inputan itu. Kemudian dari inputan itu kita akan eksekusi, yaitu dengan memasukkan data dengan yang dimasukkan oleh sistem. Jadi jumlah data 50, nanti kita akan memasukkan data sebanyak 50 kali, tapi komputer yang kita minta untuk masukkan, artinya dengan cara acak tadi. Setelah itu program komputer kita minta untuk mengurutkan data itu agar data yang sudah dimasukkan tersebut menjadi urut. Seperti contoh ini. Jadi awalnya datanya tidak urut, dengan program komputer kita minta untuk mengurutkan data. Tentunya data yang kita masukkan adalah tipe data array. Jadi ini nanti sebagai gambaran bahwa apabila kita punya data array tersebut, dimana kita udah bahas sebelumnya bahwa suatu tipe data adalah suatu tipe data dengan tipe yang sama. Ya, dimana kita akan tampung tipe data yang sama itu sejumlah data yang kita sebagai contoh seperti kita masukkan 50, nanti akan ada array sejumlah 50 dengan tipe data yang sama. Kalau kita masukkan 10 ya nanti akan keluar 10 data dengan tipe yang sama. Oke, kita akan mulai membuat program Java tersebut. Nah, kita gunakan Visual Studio Code ya. Jadi di dalam pembuatan program ini tentunya langkah awal adalah tidak akan memudahkan kita memasukkan program kita buat sebuah program. Nah, kita kasih nama misalnya data array atau misalnya array random atau apa. Misalnya kita buat ya, tentunya kita mulai dengan public class. Kemudian kita kasih nama misalnya array random gitu ya, misalnya gitu. Oke. Ya, ini kita buat kelasnya dulu. Setelah itu jangan lupa kita buat yang kedua seperti program utama ya, buat
program utamanya ya, public static void ya, main. Oke, sini kita kasih string gitu ya, biasanya. Kemudian baru programnya. Jadi ini minimum program yang kita buat seperti ini. Jangan lupa disimpan ya, nama yang sama. Oke, random ya, titik. Namanya sama, random. Oke, jadi ini program yang kita buat ya, kita bisa tes nantinya di command prompt di sini. Kita masuk story, bisa letakkan di apa namanya, sorry, kita simpan di mana tadi, kita simpan di save as. Oh, ini ya, program data program D ya. Oke, ini ya, kasih nama di sini. Sorry, apa tadi namanya? Save as ke dalam Explorer ya, ke dalam story 10 array ya di sini. Nah, kita sudah simpan namanya. Kita compile Java array random Java ya. Oke. Ya. Jadi kita sudah punya apa namanya, class array random. Nah, di dalam program tadi ya, tentunya kita program yang kita diminta di sini tadi adalah ada inputan, memasukkan data. Berarti kita harus menggunakan satu fungsi input scanner, misalnya kita gunakan input scanner. Di awal kita harus import java util. Oke, scanner gitu ya, scanner ya. Kemudian di sini kita pesan ya, scanner ya, kita kasih nama scan misalnya ya, inisialisasi new scanner. Oke, system in ya. Oke, kemudian kita buat oh ya, tadi input datanya adalah random gitu ya. Nanti inputannya kita harus buat input datanya misalnya sistem gitu ya, print misalnya, kita masukkan data misalnya berapa jumlah data misalnya ya, berapa jumlah misalnya. Kemudian ini kita akan baca dengan nama jumlah data kita tambah simpen dengan penampung jumlah data, misalnya inisialisasi di atas dulu, misalnya ini integer jumlah data. Oke, kasih nilai 0 awal 0 dulu misalnya gitu ya. Kemudian tentunya di sini sambung dengan jumlah data gitu sama dengan scan. Oke, next ya, next integer gitu ya. Oke, ini ya, jadi input data kita, program kita ini untuk inputannya kita gunakan jumlah data. Jadi, simpan, kita compile lagi. Oke, kita jalankan array random, kita misalnya 20 ya. Jadi inputannya sudah kita buat. Kemudian jangan lupa
Di sini kita nanti menggunakan suatu tipe data array, di mana di dalam tipe data array nanti kita akan gunakan untuk menampung data di array tersebut. Misalnya kita buat 100 kita aja ya, biar mudah. Berarti ini kita inisialisasi tipe datanya integer aja gitu. Kemudian kita tabung dengan nama data. Setelah kita sudah deklarasikan nama filenya data tipenya integer, dan kita kita pesan new integer misalnya. Oke, berarti kita menggunakan tipe data array, kita menggunakan tipe data array integer, jumlahnya kita batasi 100. Oke, sekarang kita sudah punya tipe data array. Selanjutnya bagaimana untuk pengisian tipe data array ini kita isi dengan menggunakan secara acak. Jadi boleh masukkan satu-satu, boleh misalnya sampai 100 ya. Tapi untuk mempersingkat ini kita gunakan suatu simulasi pengisian data menggunakan acak, di mana kita bisa gunakan fungsi utilitas lain, itu adalah random ya. Kita import dulu ya. Oke, random gitu ya. Oke, kita gunakan tentunya nanti kita bisa pakai untuk masukkan data secara random. Tapi jangan lupa kita harus pesan dulu, kita buat variabel random, deklarasikan dulu random, kita kasih nama acak gitu aja, sama dengan new ya. Oke gitu ya, besar random. Oke, nah kita sudah punya 3 variabel integer tipe data integer untuk array-nya, kemudian batasnya penampungnya jumlah data, dan tipe data satu lagi secara fungsi untuk random. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya setelah kita tadi sudah memasukkan data, tentunya kita akan isi dengan menggunakan fungsi random. Itu kita gunakan udah pasti ya, jadi 100 kita gunakan perulangan ya. Perulangan kita gunakan, misalnya kita gunakan for saja. For. Oke. Kita gunakan penampungnya misalnya i gitu ya. Kemudian untuk batasannya i kurang dari jumlah data. Ya, di sini kita gunakan penampungnya adalah jumlah data, batasannya sorry. Kemudian kita naikkan teman. Jadi nanti di sini kita sudah tentukan, kita akan ulang mulai dari i-nya kita kasih inisialisasi 0 dulu ya, mulai dari i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari jumlah data. Jadi kalau ada 100 berarti 0 sampai 99 atau 100 data. Setelah itu bagaimana memasukkan data tipe array ini menggunakan random? Kita bisa masukkan data kita i ya, mulai dari i sampai dengan 0 ya. I sama dengan 0 sampai dengan jumlah data. Jumlah datanya 5 ya, sampai dengan 5 kali masukkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan ini tidak satu persatu, tapi kita masukkan dengan menggunakan acak tadi. Acak atau random dan next integer, karena datanya kita integer tadi ya. Kemudian kita acak berapa? Kita acak adalah angka mulai dari 0 sampai 100 ya. Mulai 0 sampai 99 gitu ya, 100 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Semua adalah 100 data acak ini. Nah, ini kita sudah punya data pengisian data array. Jadi array kita sudah terisi seperti ini. Ya, paham ya? Kemudian kita bisa cetak isinya ya. Kita bisa cetak isinya, misalnya kita kasih keterangan itu setelah dimasukkan, data kita tampilkan misalnya tadi seperti per
permintaan tadi, ya. Berarti dalam soalnya tadi, case tadi, kita misalnya kita cetak dulu data yang ada di dalam uh, array tadi. Keterangan ini data acak, ya, atau data sebelum diurutkan, atau data asli belum diurutkan misalnya, ya. Oke, kemudian cetak, ya, cetak pakai for juga, ya, misalnya for ulangan for, nah, kita pakai i aja sama, salah ya, jar i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data i plus itu, terus kita bisa cetak data, ya, sistem. Oke. Oke, jadi data itu simpan. Nah, coba kita jalankan. Compile dulu. Oh, jumlah data salah, ya. Besar, ya. Datanya kan dulu besar, kita kecil. Kita ubah dulu. Simpan. Oke. Oke, ini saya salah nulisnya ini, ya. Random. Oke. Random acak sudah kita deklarasikan. Oke, saya salah nulis random, ini random. Oke, ini random. Nah, kita simpan, kita tulis random kan lagi. Oh, maaf. Jawa random, ya, besar. Oke, kita compile lagi. Oh, saya memang kurang teliti dan semuanya. Nah, ini saya sengaja salah biar Anda tahu semua. Kalau salah, kita bisa ditunjukkan nih tadi ramdon, kurang teliti, ya. Kita compile lagi. Oke, sudah benar. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, misalnya datanya 20, nah ini akan dicetak. Ini datanya dicetak ini nggak tahu, ini nggak beraturan, ya. Biar beraturan misalnya kita kasih plus, nah, seperti ini cetaknya. Simpan, sorry, kan sama, ya. Compile kita jalankan misalnya 10. Nah, ini data acaknya sudah untuk dari ini, ya. Kita belum mengurutkan ini belum mengurutkan, jadi data asli, kemudian dan kita cetak gitu aja. Nah, tahap berikutnya setelah kita punya data, tentunya kita lakukan apa? Pengurutan data. Ini setelah data sudah dan sudah kita dapatkan, sudah masukkan dalam array, selanjutnya bagaimana kita mengurutkan? Kita buat metode pengurutan yang sederhana, ya, bubble sort, jadi yang diurut satu gitu, ya. Jadi dibandingkan data pertama dengan kedua, besar mana? Nah, kalau besar data kedua, nanti data yang kedua dipindah. Data pertama lebih besar data kedua lebih kecil, data kedua dipindah ke data pertama, data kedua geser ke kanan, dan seterusnya. Bandingkan lagi dan seterusnya. Maka itu kita bisa gunakan secara bergantian. Jadi data pertama ini
Data pertama kita cocokkan dengan data kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai terakhir. Jadi apabila data yang pertama lebih besar dari data kedua, maka data kedua ini kita tukar dengan data pertama. Oke. Kemudian kita cocokkan lagi dengan data ketiga, keempat, kelima. Jadi nanti ini data pertamanya itu kan geser. Jadi artinya bubble. Jadi nanti kalau data terlalu paling besar ini akan pindah ke paling ujung. Nah, itu mekanismenya, konsepnya untuk bubble. Nah, bagaimana cara mengurutkan ini? Ya, tentunya kita harus menggunakan perulangan ya. Nah, perulangannya kita gunakan ini tentunya bertahap. Kenapa? Karena pertama kita akan baca data pertama. Data pertama kita baca dan kita akan cek mulai data kedua. 3, keempat, kelima, keenam dicocokkan baru nanti ditukar. Disimpan dalam array. Setelah data pertama kita ini cocokkan dengan data kedua, ketiga dan seterusnya terus dipindah tadi. Di mekanismenya pengurutannya seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, data pertama akan dibandingkan data kedua. Jika data pertama lebih besar data kedua, maka data kedua akan menjadi data pertama, data jadi data kedua. Ini ya, paham ya? Oke, setelah itu setelah kita tukar ini, kita akan ulangi lagi. Ya, apakah data kedua dengan ketiga lebih besar data ketiga? Apabila data ketiga lebih kecil data kedua lebih besar, maka data kedua akan ditukar dengan data ketiga. Apabila data kemudian dilanjutkan lagi perulangan lagi ya, data ketiga dengan data 4 dibandingkan. Apabila data ketiga dengan 4 dibandingkan data ketiga lebih besar dari 4, maka data keempat jadi data 3, data kita jadi data keempat, dan seterusnya. Maka dari itu kita menggunakan 2 perulangan. Nah, perulangan pertama yaitu mulai dari 0 sampai jumlah data tadi. Dan perulangan kedua adalah mulai dari data kedua. Mulai data kedua. Bukan dari data pertama, tapi mulai data kedua. Oke, sampai dengan terakhir. Dan seterusnya, data ketiga dengan data dan seterusnya. Nah, dari itu kita buat suatu perulangan di mana perulangan yang kita buat ada 2. Ada 2. Oke, kita siapkan 2 perulangan. Tentunya kita gunakan temporer tadi untuk menampung sementara karena pada waktu mau nuker satu dengan kedua tidak bisa langsung diletakkan, mari kita tampung di penampungan sementara. Jadi apabila pertama dan kedua ini mau kita tuker, pertama kita letakkan ke penampung, data kedua pindah ke data pertama, lalu dari penampung diletakkan data kedua tadi. Jadi dengan demikian kita buat misalnya ini variabel temp untuk menampung sementara. Kemudian perulangan yang kita gunakan misalnya i. Nah, integer i sama dengan 0 karena sesuai dengan yang di atas itu ya. Dan i kurang dari GML data itu ya. I bersama ya. Sama dengan perulangan pengisian kan semua datanya kita akan cek satu persatu. Kemudian perulangan yang kedua kita membuat variabel misalnya J gitu ya. Sama dengan I. Kalau 00 sama 0 ini salah. Jadi J ini untuk membandingkan data kedua dan seterusnya, maka J ini harus sama dengan I ditambah dengan 1. Berarti yang kedua. Kedua berarti I tambah 1. Berarti data kedua. Kalau J sama dengan I berarti sama. Data pertama dengan data pertama. Kalau J sama dengan I plus 1 berarti J sama dengan data kedua. Nah, kemudian sampai berapa perulangan ini? J kurang dari sampai dengan jumlah data. Sampai dengan terakhir ya. Jumlah data terakhir. Artinya
terus tentunya dinaikkan satu-satu ya, untuk perulangannya. Nah, oke ya. Jadi kalau ini udah kita lihat bahwa perulangan itu akan dilakukan mulai data 0 sampai dengan data ke n. Yang akan dibandingkan dengan data kedua sampai data dengan data ke n tadi. Oke, sehingga nantinya eh, cara bandingan ya mau dibandingkan apakah data pertama lebih besar dari kedua atau data pertama lebih kecil dari data kedua terserah. Kalau kita akan geser yang besar digeser ke atas berarti data pertama apakah data pertama lebih besar dari data kedua. Jadi kita gunakan if ya, if itu ya. Ditukar apa? Yang ditukar ini dibandingkan apakah data pertama I lebih besar dari data C, ya kan? Jadi pertanyaannya, apakah data pertama lebih besar dari data kedua? C kan data kedua dan sudah data kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi selalu beda di data yang depan dengan yang belakang. Data I dan data C. Mana C adalah I plus 1 tadi. Oke. Langkah pertama apa? Rem ini kita isi dengan data ke I misalnya. Ini penampung, jadi data yang ke I ini kita tampung dulu, nanti kan yang akan ditempati apabila dia lebih besar. Rem kita isi dengan data ke I, dan data I jika itu lebih besar loh ya, sama dengan data C ya. Kemudian data C sama dengan M. Nah, ini sudah tuker ini. Ini sudah switch ini ya. Ini perulangannya 2 ya, 2 perulangan. Kemudian ada pengecekan untuk menukar apakah data I lebih besar dari data C. Oke, kita diletakkan di penampungan. Apabila data I lebih besar dari data C, maka ditukar. Dan ini dalam blok if ini adalah penukaran. Apabila data I lebih besar dari data C. Apabila data I lebih kecil ya nggak ditukar. Ini akan ditukar apabila data I lebih besar dari data C. Nah, tentunya setelah kita sudah kita urutkan seperti ini, ya, kita akan cetak ya hasilnya. Misalnya di sini cetak sistem out titik print ya. Kasih chart gitu ya, biar enter. Oke, kita cetak datanya, hasil pengurutan maksudnya. Oke. Data setelah diurutkan. Ya. Ini kita akan lakukan pencetakan semua datanya ya, di satu perulangan aja. Jar I 0 ya, I kurang data CM data. Oke, I plus ini ya, ulangannya seperti pengisian tadi ya, sistem titik out print. Oke, nah, data I plus, kasih cara itu aja. Oke, setelah turutkan ya, saya coba saya compile dulu.
dan saya jalankan. Misalnya atas 10 aja dulu. Nah ini, nah kita lihat. Nah ini berarti sudah urut hasilnya. Ini data yang dimasukkan secara random ke program kita ya. Ini jadi ini memasukkan data secara acak ya, gunakan fungsi random dan dimasukkan ke dalam data array dan kita cetak. Setelah itu kita urutkan, setelah kita urutkan dicetak. Jadi program untuk mencetak data array di mana tadi dimasukkan secara random dan kita mengurutkan data, programnya adalah seperti ini. Jadi kalau di dalam contoh itu ya itu kita masukkan data 50 gitu ya. Kita cetak ya ini ada 50 data yang awalnya belum urut menjadi urut. Oke. Sebentar untuk kita lihat di sini program ini menampilkannya rapi banget gitu ya. Kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 thread yang rapi gitu ya. Bagaimana ini memformat pencetakan data? Tentunya nanti kita bisa gunakan fungsi print performat atau printf. Ya, bagaimana ini kita memformatnya? Dimulai dari ini dulu aja yang untuk mencetak ya. Jadi ini kita akan yang kita format adalah yang kita atur tampilannya sekarang. Jadi data asli, data asli ini kita akan cetak rapi. Nah, nanti pencetakannya kalau kalau melihat dari contoh ini berarti per 10 dia pindah baris, gitu ya. Per 10 pindah baris. Berarti kita nanti punya apa namanya counter ya. Counter cetak namanya. Di sini misalnya kayak kita sama searcher counter cetak. Oke. Searcher counter cetak itu ya. Kasih 0 dulu ya. Si counter cetaknya kita deklarasikan. Kemudian di sini dimasukkan di dalam perulangan ini. Jadi tiap 10 kita akan kita akan pindah baris gitu ya. Dan tentunya ini kita bisa buat si pengecekan. Oke. Pengecekannya apa? Nah, jika cetak itu sama dengan 10 gitu ya, maka kita akan pindah baris. Gimana? Cetak ini kalau sudah 10 berarti kita reset jadi 0 lagi. Oke, kemudian kita pindah baris. Sistem out print. Pindah baris. Kita bisa gunakan karakter khusus /n untuk pindah baris. Ya. Jadi kita gunakan saat ini kita gunakan karakter khusus yaitu /n untuk pindah baris. Kemudian ini kita naikkan terus gitu ya. Dan cetak sampai dengan cetak ke 1. Ini untuk counter jadi setiap 10 nanti pindah baris yang di atas ini. Jadi ini untuk ngerapikan aja. Kemudian pencetakannya kita gunakan bukan print aja tapi printf. Print formatting. Kemudian kita formatnya. Jadi kalau melihat di dalam contoh ini ada tanda istilahnya itu tab atau berdiri i ya untuk memisahkan itu. Jadi gimana ini ya? Letaknya ya ini kayak formatting.
kira-kira di 4 karakter ya, 4 karakter string itu. Kemudian setelah itu ada tanda apa namanya, tanda agar ya. Kemudian data yang dicetak adalah I bagi oke. Nah, ini pemformatan. Oke, bisa kita coba. Kita compile dulu. Jalankan. Ini sudah ya. Nah, ini sudah 10. Nah, kan sudah rapi. Tinggal yang bawah. Jadi sama ya konsepnya dengan yang cetakan yang awal ini. Yang bawah ya setelah diurutkan kan. Jadi kan sebelum diurutkan, setelah diurutkan kita format juga ya sama nih variabel setelah diurutkan ya kita kasih integer cetak sama dengan 0 sama seperti di data awal. Kemudian di sini cetakan ini kasih if aja, if ganti baris tadi ya, sama 10 gitu ya. Lalu di sini kita reset jadi 0. Nah, baris sistem titik print. Kita cetak karakter khusus pindah baris. Nah, itu kita naikkan counternya, kita naikkan, dan ini cetakannya kita rubah pakai printf. Oke, formatnya seperti ini. Kita gunakan 4 karakter. Nah, kita sediakan 4 karakter string itu ya, dan bisa tadi. Oke, ini apabila kita sudah simpan, kita bisa coba compile lagi ya. Oh sorry, salah variabel already defined ya. Oke, gini aja lah. Nah, sudah buat sama seperti case tadi yang ini data yang belum urut telah diurutkan. Jadi ini programnya secara keseluruhan. Sebenarnya programnya sederhana. Jadi kita ada di format biar rapi ya. Jadi ini adalah untuk pengisian data secara random. Jadi data I sama dengan acak next. Ini acak ini digunakan pakai fungsi random ini. Kemudian setelah itu kita tampilkan. Kemudian ini proses pengurutannya membandingkan dengan apakah data pertama lebih besar dari 2 dan seterusnya sampai terakhir. Baru ini ditampilkan. Nah, ini hasilnya tadi sudah coba. Kalau di sini kita jalankan misalnya ini 50, kalau datanya misalnya 20, datanya misalnya 60 gitu ya. Ini sudah hasilkan sesuai dengan
soal tadi ya, seperti ini ya, sudah bagus ya. Mungkin demikian, untuk, pembahasan case study yang berkaitan dengan penggunaan, eee, tipe data array, kemudian dari tipe data array kita urutkan datanya, di mana data array tadi diinputkan secara acak ya, oleh komputer. Itu, eee, penjelasan dari pembuatan program terkait dengan case study. Terima kasih, sekian.